Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Nia Sekar Ramadhani dengan NIM 4301422004 dari Rombol PK 22C. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang unik dan menarik, yaitu wadai ilat sapi, yang merupakan salah satu kue tradisional khas Kalimantan Selatan yang mempunyai cerita seru di balik proses pembuatannya. Nah, dalam video ini kita akan mengupas tuntas bagaimana proses fermentasi dan penggunaan bahan pengembang seperti amonium bikarbonat dan natrium bikarbonat. Ini bisa memengaruhi rasa, aroma, hingga keamanan pangan dari wadai ilat sapi. Nah, oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apakah fermentasi membuat adonan wadai lebih mengembang? Nur Hayati mengatakan bahwa fermentasi itu bikin adonan wadai lebih mengembang. Nah, apakah benar begitu? Jadi, secara ilmiah, fermentasi memang bisa membuat adonan kue jadi lebih mengembang. Proses ini melibatkan mikroorganisme seperti ragi yang akan memecah gula menjadi gas karbon dioksida. Nah, gas inilah yang kemudian terperangkap di dalam adonan, membentuk rongga-rongga udara sehingga adonan jadi lebih empuk dan mengembang. Nah, bayangkan ya ketika kalian membuat roti, adonan yang difermentasi itu nanti akan terasa lebih ringan dan lembut karena banyaknya gas karbon dioksida yang terbentuk. Begitu pula pada wadah ilat sapi, fermentasi bisa membantu membuat teksturnya lebih berserat dan tidak pantat. Jadi, saya setuju dengan Nur Hayati bahwa fermentasi memang penting ya untuk menghasilkan wadah yang empuk dan mengembang. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana natrium bikarbonat dan amonium bikarbonat dapat mengembangkan adonan, tetapi masih bisa berisiko jika digunakan berlebihan? Nah, sekarang mari kita bahas dua bahan pengembang yang sering digunakan, yaitu amonium bikarbonat dan natrium bikarbonat. Nah, jadi secara ilmiah, kedua bahan ini bekerja dengan cara yang mirip. Nah, saat dipanaskan, mereka akan terurai dan menghasilkan gas karbon dioksida yang membuat adonan lebih mengembang. Nah, berikut reaksi kimia dari natrium bikarbonat. Kemudian berikut reaksi kimia dari amonium bikarbonat. Nah, perbedaannya amonium bikarbonat menghasilkan gas amonia yang punya aroma khas, kadang disebut aroma pesing. Nah, jika digunakan secara berlebihan, aroma ini bisa sangat mengganggu dan bahkan berbahaya bagi kesehatan karena amonia ini bersifat iritatif ya bagi saluran pernafasan. Nah, selain itu, sisa natrium bikarbonat yang tidak terurai juga bisa membuat rasa kue jadi pahit dan tidak enak. Jadi, meskipun kedua bahan ini efektif ya sebagai pengembang, penggunaannya harus sangat hati-hati agar tidak membahayakan kesehatan dan tetap menjaga cita rasa wadai ilat sapi. Pertanyaan yang ketiga, terkait dengan analisis data organoleptik dosis bahan pengembang yang terbaik. Sekarang, mari kita lihat data penelitian dari Pambudi dan Wijanarko tahun 2015 tentang kue bagia yang mirip dengan wadai ilat sapi. Nah, data tersebut menunjukkan variasi dosis natrium bikarbonat dan amonium bikarbonat serta skor fisik dan organoleptiknya atau tingkat kesukaan konsumen. Nah, jadi dari data tersebut terlihat ya bahwa dosis optimal adalah pada kombinasi natrium bikarbonat 2% dan amonium bikarbonat 1,5% dengan skor organoleptik tertingginya 0,61. Artinya pada dosis ini, kue paling disukai konsumen teksturnya empuk, aromanya tidak terlalu menyengat, dan rasanya harus pas. Nah, jika dosis ditingkatkan, justru skor menurun, karena aroma pesing makin terasa dan tekstur bisa jadi terlalu keras atau pahit. Lanjut pertanyaan yang keempat, yaitu terkait dengan rancangan formula alternatif dan strategi untuk UMKM berdasarkan data dan pertimbangan sensori, kemudian keamanan pangan, dan kelestarian tradisi. Nah, saya menyarankan ya formula bahan pengembang wadai ilat sapi sebagai berikut. Bisa dilihat ya teman-teman, natrium bikarbonatnya sebanyak 2%, kemudian amonium bikarbonatnya sebanyak 1,5%. Nah, kenapa harus kombinasi ini? Nah, jadi dilihat dari aromanya, dosis amonium bikarbonat tidak terlalu tinggi, jadi aroma pesingnya minimal.
Kemudian dilihat dari tekstur, kombinasi ini menghasilkan kue yang empuk dan mengembang. Lalu dilihat dari keamanan, risiko kesehatannya lebih rendah karena kadar amonianya terbatas. Kemudian dilihat dari cita rasa tradisionalnya, ini tetap mempertahankan karakteristik wadai ilat sapi. Kita akan bahas terkait dengan strategi implementasi untuk UMKM. Nah, yang pertama, terkait dengan edukasi bahan pengembangnya, kita bisa adakan sosialisasi tentang bahaya penggunaan bahan pengembang secara berlebihan. Lalu, pelatihan sederhana untuk menimbang bahan secara presisi. Kemudian yang kedua, terkait dengan pengawasan mutu, kita bisa gunakan alat ukur sederhana seperti timbangan digital, kemudian bisa lakukan uji organoleptik secara berkala. Kemudian yang ketiga, yaitu terkait dengan alternatif bahan alaminya. Jika memungkinkan, gunakan mengembang alami ya, seperti ragi atau air soda untuk mengurangi resiko kimia. Kemudian kombinasikan dengan resep tradisional agar rasa tetap otentik. Kemudian yang keempat, terkait dengan pelabelan dan informasi produk, kita bisa cantumkan komposisi bahan pada kemasan. Nah, edukasi konsumen terkait dengan tentang keamanan pangan itu juga bisa dilakukan. Oke, nah itu tadi penjelasan lengkap ya terkait dengan bagaimana fermentasi dan bahan pengembang bekerja. Kemudian resiko yang perlu diwaspadai, hingga strategi agar wadah ilat sapi tetap lezat dan aman dikonsumsi. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.